Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, di video kali ini saya ingin sharing materi tentang sensus harian rawat inap. Sensus pasien merupakan aktivitas yang rutin dilaksanakan di rumah sakit. Sensus pasien rawat inap berarti secara langsung menghitung jumlah pasien yang dilayani di unit rawat inap. Pada sensus harian rawat inap, selain menghitung jumlah pasien yang masih ada di unit tersebut, juga menghitung jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan sensus. Sensus umumnya dilaksanakan sekitar tengah malam, menjelang jam 24.00. Sebenarnya, sensus boleh dilaksanakan jam berapapun, asalkan jam sensus yang dipilih tersebut harus tetap atau konsisten dan seragam di semua unit pelaksana sensus. Penghitungan sensus di jam yang tidak sama bisa menyebabkan ketidakcocokan jumlah akhir pasien rawat inap pada saat sensus dari semua unit pelaksana tersebut direkap keesokan harinya. Kebiasaan penetapan jam pelaksanaan sensus harian menjelang tengah malam memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, suasana umumnya lebih tenang, tidak banyak pengunjung atau keluarga pasien dan petugas lain. Lalu, suasana umumnya lebih nyaman, tidak panas seperti pada siang hari. Suasana umumnya lebih santai, tidak sedang sibuk seperti pada jam kerja. Yang terakhir, periode sensus akan lebih identik dengan periode waktu 24 jam dalam pengertian hari, tidak memenggal hari. Dalam laporan sensus harian rawat inap, yang dilaporkan bukan hanya pasien yang masih dirawat, tapi meliputi yang pertama, jumlah pasien awal di unit tersebut pada periode sensus. Yang kedua, jumlah pasien baru yang masuk. Yang ketiga, jumlah pasien transfer atau jumlah pasien yang pindah dari bangsal lain ke bangsal tersebut, dan jumlah pasien yang dipindahkan dari bangsal tersebut ke bangsal lain. Yang keempat, jumlah pasien yang keluar atau pulang dari bangsal tersebut, hidup maupun mati. Yang kelima, jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan sensus di bangsal tersebut. Yang keenam, jumlah akhir atau pasien sisa yang masih dirawat di bangsal tersebut. Sementara itu, untuk bayi baru lahir dihitung tersendiri atau terpisah dalam laporan perinatologi. Pengertian hari perawatan atau HP. Hari perawatan atau hari pelayanan pasien rawat inap adalah suatu ukuran yang menunjukkan pelayanan yang diterima oleh seorang pasien rawat inap dalam satu periode 24 jam. Dalam perhitungan sensus harian rawat inap, hari perawatan adalah jumlah pasien yang ada saat sensus dilakukan, ditambah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama pada hari sensus diambil. Jumlah hari perawatan atau jumlah HP menunjukkan jumlah hari perawatan dari setiap hari dalam periode waktu tertentu. Angka ini bisa didapatkan dari formulir sensus. Satu unit satuan dalam HP biasanya tidak memenggal periode hari penanggalan, jadi sesuai dengan periode hari penanggalan. Dalam perhitungan HP, tanggal masuk pasien ikut diperhitungkan, tapi tanggal keluar tidak ikut diperhitungkan. Cara menghitung HP atau LD. Cara menghitung HP seperti pada gambar ini. Huruf O menandakan pasien masuk, sementara huruf X mengartikan pasien keluar. Pada pasien A, masuk tanggal 5 April, keluar tanggal 10 April. Pasien B, masuk tanggal 15 April, keluar tanggal 15 April. Pada pasien C, masuk tanggal 10 April, keluar tanggal 20 April. Pasien D, masuk tanggal 25 April, belum keluar hingga akhir April. Pasien E, masuk tanggal 27 Maret, keluar tanggal 5 April. Untuk LD-nya, bisa langsung dikurangi dari jumlah pasien keluar dikurangi jumlah pasien masuk. Seperti pada pasien A, LD-nya 5, pasien B, LD-nya 1, pasien C, LD-nya 10,
Pasien D belum ada karena pasien belum keluar atau belum pulang. Lalu di pasien E, LD-nya 9. Untuk total HP-nya di tanggal 1, HP-nya 1. Tanggal 2, 3, dan 4 HP-nya 1. Tanggal 5 HP-nya 1 dan seterusnya. Rata-rata HP-nya 1. Yang berbeda di tanggal 15, HP-nya 2. Karena menghitung HP dari pasien B dan pasien C. Untuk pasien B, pasiennya masuk dan keluar pada hari yang sama. Jadi pada kasus pasien masuk dan keluar pada hari yang sama, HP dan LD-nya sama-sama dihitung 1 hari. Terdapat perbedaan HP dan LD. Untuk LD totalnya di kasus ini, LD-nya 25 hari, sedangkan HP-nya 26. Yang membedakannya adalah pada kasus HP, pasien sudah dihitung HP-nya selama pasien itu dirawat inap. Sementara LD baru akan dihitung jika pasien tersebut pulang. Kalau pasiennya belum pulang, maka LD-nya belum dapat dihitungkan. Pasien transfer. Transfer merupakan kejadian pindahnya pasien dari bangsal ke bangsal lainnya di rumah sakit yang bersangkutan. Jadi, pasien transfer masih berstatus sebagai pasien rawat inap di rumah sakit tersebut, belum dihitung sebagai keluar atau discharge. Jika ada bangsal yang menerima pasien transfer, dalam sensus akan dihitung sebagai pasien pindahan, maka pasti ada bangsal yang telah mentransfer pasien tersebut. Dalam sensus akan dihitung sebagai pasien dipindahkan. Adanya aktivitas transfer ini menjadi salah satu alasan kuat diseragamkannya jam pelaksanaan sensus di semua bangsal dalam satu rumah sakit. Jika tidak seragam, bisa terjadi satu pasien transfer dihitung lebih dari satu bangsal atau dihitung double, atau sebaliknya, seorang pasien tidak dihitung keberadaannya oleh bangsal manapun, atau hilang dari perhitungan sensus. Contoh kasusnya, bangsal A melakukan sensus harian setiap jam 20.00 dan bangsal B setiap jam 23.00. Pada tanggal 5 Maret jam 21.00, pasien Fulan dari bangsal A pindah ke bangsal B. Pada saat bangsal A melakukan sensus tanggal 5 tersebut, yaitu jam 20.00, Fulan masih tercatat sebagai pasien bangsal A. Pada saat bangsal B melakukan sensus tanggal 5 tersebut, yaitu jam 23.00, Fulan juga tercatat sebagai pasien di bangsal B. Dalam kasus ini, Fulan tercatat 2 kali pada hasil sensus tanggal 5. Pasien masuk dan keluar pada hari yang sama. Dalam kegiatan pelayanan rawat inap, bisa terjadi seorang pasien masuk dan keluar perawatan pada hari atau tanggal yang sama. Dalam perhitungan lama dirawat atau LD, pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama dihitung lama dirawatnya 1 hari. Jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama ini akan menjadi bagian yang ikut diperhitungkan pada saat kita menghitung hari perawatan atau HP. Contoh kasus, yang untuk kasus pertama, pasien Fulan masuk perawatan di bangsal A pada tanggal 5 Januari 2008 jam 9.00. Pada hari itu jam 15, Fulan meninggal. Pada saat bangsal A melaksanakan sensus hari itu, misalnya jam 23.00, maka Fulan akan tercatat sebagai pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama. Untuk kasus yang kedua, pasien Fulan masuk perawatan di bangsal A pada tanggal 5 Januari 2008 jam 9.00. Pada hari itu, jam 15.00, Fulan pindah ke bangsal VIP. Pada saat bangsal A melaksanakan sensus hari itu, misalnya jam 23.00, maka Fulan tidak tercatat sebagai pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama, tetapi tercatat sebagai pasien dipindahkan ke ruang VIP.
Berikut adalah contoh formulir sensus harian rawat inap. Jadi di sensus harian rawat inap wajib ada empat objek ini, yaitu pasien masuk, pasien pindahan dari ruang lain, pasien dipindahkan ke ruang lain, dan pasien keluar rumah sakit. Pada data ini, kita bisa melihat jumlah pasien masuknya ada 3, yaitu pasien A, pasien B, dan pasien C. Untuk pasien pindahan dari ruang lain ada 1, yaitu pasien D. Untuk pasien dipindahkan ke ruangan lain ada 1, yaitu pasien E. Dan pasien keluar ruangan rawat inap, pasien keluar rumah sakit ada 2, yaitu pasien F dan pasien G. Untuk status keluarnya, pasien F meninggal lebih dari 48 jam, sedangkan pasien G status keluarnya keluar hidup. Untuk jumlah pasien masuk, pasien pindah, pasien dipindahkan, dan pasien keluar bisa direkap di contoh formulir rekapitulasi harian pasien rawat inap seperti ini. Pasien awal adalah jumlah pasien sisa dari bulan sebelumnya. Jadi misalnya pasien awalnya di sini, jika di bulan Juni pasien akhirnya 22 pasien, maka itu akan menjadi pasien awal di bulan Juli atau bulan setelahnya. Contohnya seperti di tanggal 1, pasien awalnya 22, pasien masuknya 6, pasien pindahannya 0, pasien dipindahkan ke ruangan lain 0, pasien keluar hidup 6, pasien meninggal 0, pasien keluar hidup dan mati 6, jumlah lama dirawat 22, jumlah pasien keluar dan masuk pada hari yang sama ada 1, pasien sisa yang masih dirawat 22, sehingga total HP-nya adalah 23. Seperti penjelasan tadi, total HP adalah jumlah pasien yang dirawat di suatu ruangan ditambah jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama. Untuk rekapitulasi per bulannya, setiap ruangan contohnya seperti ini. Dan untuk rekapitulasi Borlostoy-nya seperti ini. Rekapitulasi ini dilakukan per bulan dan per ruangan. Untuk rekapitulasi totalnya ada di kolom paling bawah, yaitu seperti contohnya nilai BOR 72,35, nilai loss-nya 4,7, TOI-nya 1,8, BTO-nya 4,8, GDR-nya 59,49, NDR-nya 45,56. Untuk nilai BOR-nya masih dalam standar, karena menurut Depkes, angka ideal BOR-nya adalah 60-85%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.